Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas yang cukup unik, yaitu adalah Mercedes-Benz E250 Cabriolet. Mobil ini bisa dikatakan saat ini cukup laris dan banyak dicari orang karena memiliki penampilan yang dikatakan cukup flamboyan, dan juga walaupun begitu dia masih terlihat mewah, namun harganya pun sudah cukup terjangkau karena bisa Anda dapatkan dengan harga sekitar 500 hingga 600 jutaan tergantung kondisinya. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Untuk penampilan depannya, mobil ini memiliki basis desain yang sebenarnya sangat kuat sekali diambil dari sedannya, yaitu adalah E-Class W212. Jadi penampilannya benar-benar mirip, mulai dari lampu, kemudian juga grillnya, kap mesin, itu benar-benar sangat mirip. Namun mobil ini mungkin terlihat lebih pipih karena memang dibuat oleh Mercedes-Benz untuk menyesuaikan desain ke bagian belakangnya. Apalagi Anda lihat bagian pilar A-nya ini, dia memiliki kaca yang jauh lebih landai karena untuk menyesuaikan desain kupenya yang harus terlihat cantik, khas dari Mercedes-Benz. Dan lampu utamanya mungkin Anda melihat bahwa mirip sekali dengan versi sedan, namun sebenarnya dia ada perbedaan, yaitu lampunya tidak sebesar versi sedan, lebih pipih, yang membuat penampilan secara keseluruhan pun juga membuat mobil ini terlihat lebih tipis di bagian depan, dan bagian dalamnya sendiri pun juga memiliki reflektor yang berbeda desainnya. Secara teknologi, mobil ini lampu depan sudah dilengkapi dengan bohlam bohlam xenon, bi-xenon, dan sudah ada proyektornya, yang mana proyektornya ini juga akan ikut berbelok ke kiri dan ke kanan menyesuaikan lingkar kemudi Anda. Jadi pada saat Anda berbelok ke kanan ke kiri, dia akan menyesuaikan juga. Dan dia juga ada cornering lampnya. Jadi di sisi sebelah bagian dalam ini dia dilengkapi dengan cornering lamp untuk menyesuaikan pada saat Anda melakukan belokan. Kemudian untuk lampu sennya di bagian atas ini dia sudah dilengkapi dengan lampu sen full LED, dan lampu utamanya sendiri pun seperti saya jelaskan tadi bahwa dia sudah dilengkapi dengan bi-xenon. Jadi lampu jauhnya menyatu di bagian tengahnya, sedangkan di sisi dalamnya ini adalah untuk lampu kecilnya. Dan di bagian bumpernya, untuk bumpernya sendiri mobil ini sudah dilengkapi dengan AMG package disebutnya karena penampilannya jauh lebih sporty dengan model honeycomb yang cukup mendominasi di bagian bawah, serta dia juga lebih rendah dan ada tambahan ala spoiler di bagian sisi bawahnya yang membuat penampilannya memang lebih agresif. Sebagai standarnya sendiri pun dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir, ada 6 buah di bagian depan, dan di bagian belakang pun juga hadir lagi. Dan bagian grillnya memang untuk versi Avantgarde seperti ini, dia sudah mendapatkan grill dengan ukuran besar di bagian logonya. Untuk mesinnya sendiri, sebenarnya E-Class Cabrio ini hadir dalam banyak pilihan mesin di dunia. Tapi untuk di tanah air hanya ada 2 versi, yaitu E250 dan E350 untuk versi tahun seperti ini, yaitu adalah tahun pre-facelift dari 2009 hingga 2011. Yang mana untuk E250 di tahun tersebut adalah berkode M271 berkapasitas 1800 cc 4 silinder yang dilengkapi dengan turbo. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 201 dk dengan torsi 310 Nm. Dan Mercedes sendiri mengklaim bahwa mobil ini mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 7,4 detik. Dan tenaganya tersebut disalurkan ke roda belakang karena memang mobil ini berpenggerak rear wheel drive melalui transmisi otomatis 7G-tronic alias transmisi otomatis 7 percepatan. Dan untuk penampilan mesinnya sendiri Anda bisa lihat terlihat sangat rapi sekali di sini, dan memang sebenarnya mesinnya ini sendiri pun sangat identik dengan Mercedes-Benz C-Class W204. Jadi bicara soal perawatannya bisa dikatakan cukup murah dan banyak dapat Anda dapatkan spare partnya sendiri, dan memang cukup sangat umum sekali, bisa dikatakan sangat reliable.
Untuk sistem pengeremannya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD sebagai standarnya, dan juga dia sudah ada traction controlnya. Kita ada di bagian sisi sampingnya dari E-Class Cabriolet ini, dimana memang untuk penampilannya sendiri, memang mobil ini sebenarnya memiliki basis desain yang diambil dari versi sedannya, yaitu adalah E-Class W212. Jadi mulai dari penampilan di sisi samping, kemudian juga di pintu, garis hingga ke bagian quarter panel belakang, itu benar-benar sangat mirip sekali. Namun memang untuk mobil ini mungkin terlihat lebih pipih di bagian depan. Dan untuk lampunya sendiri pun juga sebenarnya ukurannya agak sedikit lebih kecil, karena memang desain lampunya sedikit banget perbedaannya. Oke, kita jelaskan di bagian sisi samping. Di sisi samping ini memang mobil ini karena basisnya diambil dari versi sedannya, yang membuat berbeda adalah dari bagian pilar kacanya. Karena pilar kacanya ini jelas dia lebih rebah, yang membuat penampilannya pun juga jauh lebih sporty. Dan memang untuk versi Cabriolet ini, atapnya sendiri dia menggunakan bahan kanvas. Tapi untuk lebih menariknya sendiri, saya akan memperlihatkan karena memang sebenarnya mobil ini memiliki penampilan yang jauh lebih cantik pada saat atapnya terbuka. Nah, seperti apa yang saya bilang tadi, pada saat atap terbuka seperti ini, jelas penampilannya jauh terlihat lebih cantik dan lebih flamboyan. Oke, pada saat intro terbuka, Anda bisa melihat bahwa perbedaan interiornya langsung terlihat di sini, yaitu dari bagian joknya, yang mana desain joknya jauh lebih sporty ketimbang versi sedannya. Tapi untuk versi coupe-nya, dia masih mirip, namun perbedaannya hanya ada di bagian fitur ini saja. Nanti akan saya jelaskan di bagian interiornya. Oke. Untuk di bagian sisi samping ini, seluruhnya seperti saya bilang tadi, sangat persis sekali dengan versi sedannya. Untuk kaca spionnya sendiri pun juga memang benar-benar tidak ada perbedaannya sama sekali. Dia hanya memperlihatkan keeleganan, dilengkapi dengan lampu sen di sini, serta pelipatan secara elektrik dengan kombinasi dua warna seperti ini. Kemudian di sisi sampingnya, dia juga sama-sama dilengkapi dengan list chrome di bagian sisi bawah, yang mana sebenarnya penampilannya tidak terlalu berlebihan. Dan di bagian list kacanya juga adalah chrome. Kemudian di sini handle pintunya juga sama persis, dan memang untuk versi Cabrio ini, walaupun dia E250, dia sudah dilengkapi dengan paket dari AMG untuk bagian side skirtnya. Jadi penampilannya sedikit terlihat lebih sporty. Dan perlu saya ingatkan bahwa peleknya sendiri sebagai standarnya bukan seperti yang menempel pada mobil ini, karena ukurannya sedikit lebih kecil, bukan 19 inci yang seperti ini. Dan sistem pengeremannya sendiri pun dia sudah dilengkapi dengan sistem pengereman yang cukup high performance dari Mercedes-Benz-nya, dengan piringan rem yang sudah drilled, jadi ada lubang-lubangnya untuk menambah pendinginan, dan kaliper dengan ukuran yang cukup besar juga. Oke, sekarang kita akan jelaskan dulu ke bagian belakangnya. Oke, sekarang kita ada di bagian belakangnya, dimana penampilan di bagian belakang ini memang seperti saya bilang dari tadi, dari bagian depan, samping, seluruhnya memang memiliki penampilan yang basisnya diambil dari versi sedannya. Namun untuk versi Cabriolet dan coupe-nya ini memang di bagian belakangnya tampilannya sedikit berbeda, mulai dari bagian bagasinya, kemudian juga desain bumpernya ada sedikit perbedaan. Namun untuk lampunya masih mirip, hanya perbedaan di bagian ukurannya yang disesuaikan untuk mobil ini. Dan di bagian belakang ini perlu Anda ingat bahwa untuk versi Cabrio maupun coupe-nya ini sebenarnya tidak dilengkapi dengan ductile seperti ini, karena ini adalah tambahan dari pemilik sebelumnya. Namun yang unik adalah dia karena tidak ada penempatan antena untuk di bagian atapnya, mengingat atapnya adalah atap lipat dan berbahan kanvas, antenanya ini diletakkan di bagian atas pintu bagasi. Kemudian di bagian lampunya, oke, lampunya full LED untuk lampu rem, kemudian lampu senja dan lampu sennya, sedangkan lampu mundurnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan untuk lampu penerangan plat nomornya sendiri pun juga sudah menggunakan lampu full LED. Di bagian bumpernya sendiri, seperti saya bilang di bagian depan dan juga samping serta belakang, Anda mendapatkan versi AMG Package, di mana AMG Package ini dia terlihat lebih sporty, seolah-olah di bagian bawahnya ini dilengkapi dengan seperti diffuser dengan warna hitam plastik seperti ini, yang membuat penampilannya sedikit terlihat agresif.
Dan memang untuk E250 hanya dilengkapi dengan knalpot di bagian satu sisi saja, yaitu di sisi sebelah kiri. Dan untuk Cabriolet ini juga mendapatkan lampu third brake lamp LED yang cukup panjang di bagian tengahnya yang membuat penampilannya juga terlihat lebih cantik. Serta sensor parkir ada 4 buah untuk di bagian belakang, tidak seperti di bagian depan yang hadir dalam 6 titik. Untuk bagasinya, Anda bisa mengakses dari bagian dalam kabin atau dari anak kunci, serta dari tombol yang ada di sini. Dan Anda bisa lihat kapasitas bagasinya sebenarnya cukup lumayan, tapi memang dia ada sedikit tambahan di sini, di mana tambahan ini adalah pada saat Anda melipat atap, jelas pelipatannya akan masuk ke bagian sini. Namun pada saat atapnya terbuka, Anda bisa mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih besar, karena panel plastiknya ini bisa dilipat ke bagian dalam, yang secara otomatis kapasitasnya pun jadi lebih besar. Dan di bagian sisi sebelah kiri dan kanan ada tempat penyimpanan terbuka, serta di bagian bawahnya ini juga Anda mendapatkan tempat penyimpanan yang mana ada sebuah ban serep, yang sayangnya ban serepnya ini masih menggunakan ban serep Space Saver. Jadi ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang menempel di keempat rodanya. Sedangkan di bagian tengahnya ada tempat penyimpanan toolkit untuk dongkrak dan juga toolkit lainnya. Dan di bagian bagasinya ini Anda mendapatkan juga segitiga pengaman. Oke, kita sekarang berada di bagian interior dari Mercedes-Benz E-Class Cabrio, yaitu berkode bodi 207 seperti saya bilang tadi. Memang sebenarnya di bagian interiornya sendiri pun sama seperti di bagian eksterior, dia mengambil basis desain yang masih sama dengan versi sedannya, yaitu adalah E-Class W212. Jadi desain dashboardnya dan desain interiornya secara detailnya itu masih sangat familiar dengan versi sedannya. Tapi memang untuk bagian dashboardnya sendiri ukurannya sedikit lebih kecil. Mungkin Anda tidak akan terlalu melihatnya karena memang sebenarnya untuk menyesuaikan kabinnya yang memang lebih kecil. Oke, secara kualitas materialnya sama-sama baik dengan versi E-Class sedannya. Jadi seluruh materialnya ini material premium, mulai dari dashboard, kemudian door trim, dan wood panelnya maupun black piano seperti ini seluruhnya sama. Fitur-fiturnya pun juga sangat familiar. Jadi mobil ini adalah tipe E250 Avantgarde, yang mana untuk fitur di bagian dashboardnya sendiri dia memiliki layar entertainment, yang mana layar entertainmentnya ini diatur melalui knob yang ada di bagian tengah. Di layar entertainmentnya sendiri dia menampilkan seluruh fitur-fitur untuk sistem entertainmentnya, di mana sistem entertainmentnya sendiri dia ada pemutar radio, CD, kemudian juga ada Bluetooth dan AUX. Kemudian juga dia ada Bluetooth-nya, sayangnya memang Bluetooth-nya sendiri untuk versi yang awal seperti ini belum bisa memutar lagu dari smartphone Anda. Karena Bluetooth-nya hanya bisa digunakan untuk melakukan telepon saja apabila Anda sudah mengkonektivitaskan ke smartphone Anda. Dan memang fitur Bluetooth-nya ini belum bisa untuk mendengarkan lagu. Kemudian di sini Anda pun juga bisa melakukan beberapa hal untuk di bagian layarnya, karena memang sebenarnya dia pun juga sudah bisa melakukan penyetelan lagu melalui fitur USB. Oke, selain itu di bagian sistem entertainmentnya sendiri, walaupun Anda mungkin terlalu kompleks menggunakan tombol yang berada di bagian tengah, ada fitur tombol-tombol yang bisa diakses secara cepat melalui yang ada di bagian tengah ini, di mana seluruh fitur mulai dari source-nya ada di sisi sebelah kiri, jadi Anda berpindah antara radio, CD, seluruhnya ada di sisi sebelah kiri. Dan di bagian kanan ini adalah tombol-tombol untuk nomor. Apabila Anda sudah melakukan konektivitas pada smartphone Anda bisa melakukan pemencatan tombol nomor telepon secara langsung di sini. Dan untuk mengangkat dan menutup telepon juga fitur tombolnya ada di bagian sisi sebelah kirinya. Di bawah sistem entertainmentnya sendiri, di sini ada beberapa fitur yang mana berbentuk tombol. Jadi dia sudah dilengkapi dengan heating seat untuk masing-masing sisi di bagian depan, jadi pengemudi dan penumpang. Ada 3 level, kemudian juga ada tombol untuk fan di bagian leher. Jadi Anda mendapatkan penghangat untuk leher apabila Anda membuka atap. Dan mungkin posisinya cuacanya terlalu dingin, untuk menghangatkan leher Anda, di sini juga ada 3 level yang bisa Anda atur. Dan ini kedua fitur heated seat dan juga penghangat leher ini ada untuk di masing-masing sisi. Kemudian ada mode untuk eco driving di sini, dan juga ada tombol untuk menonaktifkan sensor parkir dan tombol untuk menaikkan dan menurunkan headrest di sisi belakang agar Anda bisa mendapatkan visibilitas yang baik. Di bagian bawah, di bagian bawahnya sendiri, di sini saya akan perlihatkan bahwa mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur AC full digital, di mana ada layarnya.
dan sudah di masing-masing sisi Anda mendapatkan fitur zona tersendiri, jadi dual climate control. Temperatur sisi kanan dan sisi kiri dapat diatur secara terpisah. Namun untuk blower AC-nya memang masih menjadi satu. Selain itu di sini juga ada beberapa tombol lainnya, yaitu tombol untuk standar dari AC adalah fitur katup udara, memisahkan antara udara luar dan dalam, kemudian juga sudah dilengkapi dengan fitur auto, dan juga untuk defogger kaca depan serta defogger kaca belakang yang juga menyatu di bagian tengah ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian konsol tengah. Di konsol tengah ini tuas transmisinya umum layaknya Mercedes-Benz C-Class juga, dia persis sekali di sini modelnya. Dan di sini untuk E250 ada 3 mode berkendara, standar, manual, dan juga ada eco untuk transmisinya saja. Lanjut di bagian tengah, ini tombol yang saya jelaskan tadi, tempat penyimpanan. Dan untuk mengakses atapnya, tombolnya ini berada di bawah bagian sini. Jadi seluruh akses atap ini serta kaca, keempat kacanya bisa diakses melalui tombol yang ada di sini. Kemudian ini tempat penyimpanan, di sini adalah soket untuk USB-nya yang mana Anda akan mendapatkan sebuah kabel tambahan dari Mercedes-Benz khusus agar bisa mengkonek beberapa device. Oke, lanjut lagi ke bagian instrumen cluster. Instrumen clusternya pun sebenarnya sama persis dengan versi sedan. Dia memiliki berbagai penunjuk di sini. Untuk versi analognya ini adalah menunjukkan tangki bahan bakar, jam, kemudian juga speedometer, putaran mesin, dan juga temperatur mesin. Sedangkan di bagian tengah ini, nah dia ada sebuah layar digital, layar berwarna. Dia banyak banget informasi yang ditampilkan. Mulai dari odometer, trip meter standar, kemudian juga ada penunjuk untuk posisi tuas transmisi dan juga mode berkendaranya. Kemudian di bagian bawah ada penunjuk untuk speedometer digital, dan di sini ada penunjuk MID-nya dengan berbagai informasi lagi di MID-nya. Penggunaan pada saat Anda mulai dari starter mobil pertama kali, kemudian juga mulai pada saat Anda sudah melakukan riset, kemudian juga konsumsi bahan bakar secara rata-rata dan jarak yang bisa Anda tempuh dari sisa bahan bakar yang ada di dalam tangki, kemudian speedometer digital, dan juga untuk pengaturan mobil pun bisa diatur dari sini. Beberapa hal yang bisa Anda atur mulai dari pengaturan audio, navigasi, telepon apabila Anda sudah melakukan konektivitas Bluetooth, kemudian pengaturan untuk traction control harus diatur melalui layar di bagian tengah ini, karena tidak lagi Anda mendapatkan Mercedes yang mana ada tombol untuk menonaktifkan traction control, karena Mercedes-Benz menganggap untuk lebih aman dan tidak gampang disentuh oleh orang yang ada di sebelah Anda, karena itu cukup berbahaya. Kemudian juga service assistant di sini, dimana apabila ada error code atau ada permasalahan pada mobil dan mesin Anda bisa ditampilkan di sini, serta menampilkan apabila ada ban yang kurang angin, tapi memang dia bukan real time ya. Dan juga ada beberapa pengaturan mobil yang dilakukan di sini. Jadi pengaturan untuk lampu, pengaturan dari mobil, convenience, dan beberapa hal lainnya yang diatur melalui seluruhnya di layar MID ini. Oke, kita lanjut ke lingkar kemudi. Lingkar kemudinya sendiri modelnya sporty dengan flat bottom di bagian bawah. Di sisi sebelah kiri ini ada pengaturan tombol-tombol untuk MID, sedangkan di bagian kanan lebih ke arah audio, jadi volume di sini, kemudian angka telepon di sini, dan juga ada voice command. Tapi untuk audionya lebih detailnya bisa Anda pindah ke bagian sisi sebelah kiri karena ada fitur audio secara terpisah lagi. Di belakang lingkar kemudi, nah di belakang lingkar kemudi pertama-tama dia ada pedal shift-nya. Jadi memang untuk tipe E250 Sport Package ini ada mendapatkan pedal shift seperti ini. Kemudian juga ada cruise control dan juga ada limiter, speedo limiter. Jadi Anda bisa membataskan kecepatan dari mobil ini. Kemudian juga di sini adalah standar tuas lampu sen, wiper yang menjadi satu, dan lampu jauh. Selain itu, mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan pengaturan tilt steering dan juga teleskopik secara elektris. Jadi maju mundur, naik turun seluruhnya menggunakan tuas yang di sini. Sedangkan di sebelah kanan adalah tombol standar untuk pengaturan lampu dari mobil ini, di mana dia juga sudah dilengkapi dengan fitur auto. Lanjut di bagian door trim. Di bagian door trim ini pengaturan untuk electric seat komplit full khas dari Mercedes-Benz yang memang selalu diletakkan di sini, dan dia juga dilengkapi dengan fitur memori. Jadi sudah ada memory seat, dan di sampingnya ini adalah tombol untuk central lock-nya. Sedangkan di bagian bawah
Ya, ini adalah fitur untuk power window-nya, keempatnya sudah full auto. Dan memang lagi-lagi Mercedes-Benz akhirnya memberikan kacanya ini bisa dibuka keempat-empatnya untuk versi 2 pintu. Selain itu, di sini juga ada pengaturan untuk kaca spionnya, yang mana kaca spionnya juga bisa dilakukan pelipatan secara elektrik untuk sisi kiri maupun sisi kanan. Yang menarik dari mobil ini adalah mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan orthopedic seat. Jadi untuk memberikan kenyamanan kepada Anda, seluruh pengaturan joknya untuk mulai dari sandaran, sisi sayap jok, kemudian juga bagian lumbar supportnya seluruhnya bisa diatur di sini, yang mana memang fitur ini khas dari Mercedes-Benz untuk memberikan kenyamanan pada Anda di bagian joknya. Oke. Kemudian saya lupa mengatakan bahwa untuk fitur audionya sendiri, mobil ini sebagai standarnya sudah dilengkapi oleh Harman Kardon. Jadi kualitas suaranya udah nggak perlu diragukan lagi. Sistem keselamatannya sendiri pun airbag juga sangat komplit. Airbag pada bagian pengemudi, penumpang di sisi dashboard, kemudian juga di bagian door trim, dan di bagian pilar, serta di bagian sisi jok. Benar-benar banyak sekali airbagnya di sini. Dan untuk tempat penyimpanan, laci dengan ukuran yang cukup. Di bagian tengah yang seperti saya bilang tadi, di sini ada cup holder dan di masing-masing tempat ada door pocketnya. Sedangkan di sisi atas Anda mendapatkan sun visor lengkap dengan cermin dan juga lampu penerangan, lampu baca untuk masing-masing sisi yang akan menerangi dari bawah kaca spionnya, dan kaca spionnya sendiri sudah auto dimming. Nah, sekarang saya akan masuk ke kabin baris keduanya dengan cara melipat jok baris ke pertama ini, dan pada saat Anda buka sandarannya, secara otomatis jok baris pertama ini akan maju ke depan untuk mempermudah akses Anda masuk ke belakang. Oke. Nah, pada saat Anda menarik lagi sandaran joknya, secara otomatis dia akan kembali ke posisi pertama yang mana Anda set di awalnya. Oke, ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Anda bisa lihat, Anda masih mendapatkan legroom yang cukup lumayan di sini. Tapi memang pada saat duduk di bagian belakang ini, rasanya Anda seperti terkekung di sini. Posisinya benar-benar pas buat postur saya yang hanya seperti ini. Dan jok baris keduanya ini dia terasa juga seperti sedikit memeluk di sini. Kemudian di bagian tengah ini memang ada sebuah armrest yang membuat Anda seolah-olah memang rasanya seperti duduk di jok balap. Jadi benar-benar pas di sini. Di bagian sebelah kanan sendiri, dia punya material yang mirip seperti di door trim sisi depan, dan dia juga ada sebuah tweeter di sini untuk fitur audio kabin baris belakang, karena memang ada speaker lagi di belakang headrest belakang ini. Kemudian di sini Anda juga ada sebuah tempat penyimpanan terbuka yang cukup dangkal sebenarnya, dan di sini juga ada tempat speaker lagi, dan Anda juga mendapatkan secara tersendiri tombol untuk power window-nya di bagian sisi belakangnya. Oke. Kemudian untuk sudut kemiringan sandaran bisa dikatakan cukup pas, tidak terlalu rebah dan tidak terlalu tegap. Memang mungkin tidak akan membuat Anda nyaman untuk melakukan perjalanan yang jauh menggunakan mobil ini. Kemudian di bagian bawah juga Anda mendapatkan tempat penyimpanan, yaitu 2 buah cup holder di sini, seatbelt 3 titik sebagai standar untuk 2 penumpang saja di bagian belakang, dan memang tidak disediakan untuk duduk 3 orang penumpang secara sekaligus di belakang. Di sini Anda juga mendapatkan kisi-kisi AC, yang mana AC-nya sendiri pengaturannya seluruhnya diatur melalui bagian depan. Jadi hanya blower saja di bagian belakangnya, blower dingin, yang mana temperaturnya sendiri juga pengaturannya seluruhnya dari bagian depan. Nah, itu aja fitur-fiturnya di bagian belakang ini. Dan apabila Anda tertarik untuk membeli mobil ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal utama yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli E250 Cabriolet seperti ini adalah perhatikan secara detail di bagian kanvasnya, apakah kanvasnya ada sobek atau tidak, karena akan mempengaruhi soal kebocoran. Selain itu, yang kedua harus juga Anda perhatikan adalah fungsi dari pembukaan dan juga penutupan atapnya. Apakah bekerja secara normal apa tidak? Karena perlu Anda ingat, biaya perbaikan untuk atap Cabriolet seperti ini sangatlah memakan biaya.
Proses pembukaan atap yang cepat dan tidak juga tersendat adalah salah satu hal yang harus dapat Anda lihat pada mobil ini. Hal berikutnya yang harus Anda perhatikan di bagian mesinnya adalah mobil ini dilengkapi dengan turbo. Apabila turbonya bermasalah, indikasi yang bisa Anda lihat adalah pada saat Anda melakukan akselerasi ataupun deselerasi, akan keluar asap dari bagian knalpotnya. Dan itu adalah menjadi indikasi bahwa turbonya sendiri mengalami masalah kebocoran oli. Selain itu, perhatikan juga di bagian pipa-pipa dari turbonya. Apabila ada sobek ataupun kebocoran, jelas tenaganya tidak akan bisa maksimal karena pipa tersebut memang umumnya ada beberapa bagian yang dilengkapi dengan pipa plastik yang rentan pecah. Kemudian hal berikutnya adalah Anda harus melihat juga di bagian sensor cam adjuster. Sensor cam adjuster ini apabila ada masalah umumnya akan mengeluarkan engine check di bagian instrumen cluster, dan apabila hal tersebut rusak, Anda bisa mengeceknya melalui komputer di bengkel resmi ataupun bengkel-bengkel spesialis. Serta apabila Anda diharuskan untuk melakukan penggantian, biayanya pun cukup lumayan karena yang terakhir saya ketahui bahwa biaya untuk mengganti cam adjuster tersebut 2 buah karena ada sisi kiri dan sisi kanan, mengingat mesin ini adalah DOHC, bisa mencapai lebih dari 12 juta rupiah. Nah, itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli E250 Cabriolet pre-facelift seperti ini. Bicara soal pajaknya, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah tahun 2011 dan wilayah Bandung mencapai 13 jutaan per tahunnya. Dan untuk harga pasarannya sendiri, Anda bisa mendapatkannya dengan nilai di bawah 600 juta sedikit untuk tahun 2010. Cabriolet seperti ini mungkin mencapai 550 terendahnya, namun tergantung kondisinya. Dan untuk harga tertingginya adalah lebih dari 700 juta, tergantung seberapa sedikit kilometernya dan juga kondisinya. Kebetulan unit yang di samping kami ini dijual oleh Aero 99 dengan harga bukaan 695 juta rupiah dan kondisinya adalah tahun 2011 dengan odometer mencapai 70 ribuan. Nah, jadi itulah hasil review kami mengenai E250 Cabriolet seperti ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.